Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bu akan menjelaskan partikel penyusun benda makhluk hidup bagian yang pertama. Jadi pada bab 8 ini nanti ada 3 pertemuan dan yang sekarang adalah pertemuan yang pertama. Kita langsung saja. Bagian A yaitu partikel dalam benda dan makhluk hidup. Di manakah letak partikel dalam benda dan makhluk hidup ini? Kita lihat di sini pada daun. Ya, di daun ini kalau kita perbesar, maka akan nampak jaringan-jaringan pada daun. Di antaranya adalah ini jaringan palisade, lalu ini ada stomata, dan ini adalah jaringan epidermis. Nah, pada jaringan palisade ini apabila diperbesar menggunakan mikroskop, maka akan nampak sel-sel daunnya seperti ini. Nah, dalam sel-sel daun ini terdapat klorofil. Nah, kalau klorofil ini diperbesar, maka akan nampak seperti ini. Dan klorofil ini jika diperbesar lagi, maka akan nampak molekul-molekul klorofil. Nah, molekul klorofil ini terdiri dari atom karbon dan juga atom magnesium. Nah, jadi disinilah letak partikel daun. Partikel daun yaitu adanya atom magnesium, atom karbon, dan juga adanya molekul klorofil. Nah, kita lanjut. Apa itu partikel? Partikel itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu sendiri. Partikel ini tadi dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Lalu apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Misalnya atom oksigen, nah dia memiliki sifat seperti unsur oksigen. Lalu molekul itu merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Selanjutnya kita lihat benda itu tersusun atas senyawa-senyawa tertentu yang mengandung molekul yang tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Nah, sifat-sifat tertentu tersebut atau sifat-sifat suatu materi ini ditentukan oleh yang pertama adalah oleh jenis molekul penyusunnya. Kita lihat di sini molekul karbon dioksida ini disusun oleh oksigen dan karbon. Lalu di sini molekul air disusun oleh hidrogen dan oksigen. Lalu molekul hidrogen peroksida juga disusun oleh hidrogen dan oksigen. Nah, meskipun ini penyusunnya ada yang sama hidrogen dan oksigen, tapi sifatnya tidak sama karena nanti kita lihat faktor-faktor berikutnya. Susunan molekulnya. Jadi yang kedua, nah ini ditentukan oleh sifat materi ini ditentukan oleh susunan molekulnya. Kita lihat di sini molekul karbon dioksida, ini susunan molekulnya seperti ini. Kemudian molekul air seperti ini dan molekul hidrogen peroksida seperti ini. Nah, inilah susunan molekul ini menyebabkan sifat materi ini berbeda. Selanjutnya perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul. Nah, misalnya molekul karbon dioksida ini dibentuk oleh dua atom oksigen dan satu atom karbon. Kemudian molekul air dibentuk oleh dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Lalu molekul hidrogen peroksida ini dibentuk oleh dua atom hidrogen ya dan dua atom oksigen. Selanjutnya kita lihat adalah yang menentukan sifat suatu materi adalah jenis ikatannya. Nah, kita lihat di sini ini ada kentang dan ada amilum pada kentang dan juga ini selulosa pada kayu. Ini dibentuk oleh molekul-molekul yang sama ya, ini oleh rantai panjang molekul, tetapi yang membedakan di sini adalah ini jenis ikatannya. Kalau pada amilum jenis ikatannya adalah ikatan glikosida alfa 14, sedangkan pada selulosa kayu ini jenis ikatannya adalah ikatan glikosida beta 14. Nah, apa perbedaannya nanti akan kalian pelajari di perguruan tinggi.
ya. Nah, perbedaan jenis ikatan inilah yang menyebabkan sifat amin dan sifat selulosa berbeda, ya. Selulosa ini keras sifatnya, kalau amilum ini adalah lunak. Kita lanjutkan partikel subatom. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom. Nah, terdiri dari apa saja kah partikel subatom ini? Yang pertama adalah neutron. Simbolnya N kecil. Nah, ini tidak bermuatan listrik atau netral. Lalu yang kedua proton. Simbolnya P kecil, ini bermuatan positif. Nah, neutron dan proton ini nanti akan membentuk inti atom. Selanjutnya ada elektron, simbolnya E kecil. Nah, ini akan menempati kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Kita lihat gambarnya. Jadi ini adalah proton, lalu di ini adalah neutron. Kemudian nanti ini akan membentuk inti atom, dan di sekitar inti atom ini ada elektron. Elektron ini akan berputar mengelilingi inti atom. Nah, ini adalah model atom helium. Kemudian kita lihat suatu atom itu dikatakan tidak bermuatan listrik atau netral. Nah, jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Kita lihat atom netral, protonnya ada 1, elektronnya 1. Ini namanya adalah atom netral, lalu tidak bermuatan listrik. Kemudian suatu atom dikatakan bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, kita lihat di sini, ini jumlah protonnya ada 2. Kemudian elektronnya ada 1, jadi ini protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Kemudian suatu atom dikatakan bermuatan negatif jika elektronnya yang lebih banyak daripada protonnya. Kita lihat di sini protonnya hanya 1, elektronnya ada 2. Nah, ini makanya atom bermuatan negatif. Selanjutnya adalah teori perkembangan teori atom. Jadi ini model-model atom, ya. Yang pertama ini adalah atom Dalton, dari John Dalton. Dia mengatakan bahwa atom ini sebagai bola pejal, ya, dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ini adalah model atom dari John Dalton. Kemudian yang kedua adalah model atom Joseph John Thomson. Nah, ini mengatakan bahwa atom itu merupakan bola bermuatan positif, ya. Nah, ini jadi banyak muatan positifnya, dan di tempat-tempat tertentu ini terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jadi ini ada muatan negatif-negatifnya. Nah, ini model atom Thomson ini seperti kismis dalam roti. Ya, jadi kismis-kismisnya ini yang negatif-negatifnya. Lalu yang berikutnya adalah model atom Ernest Rutherford. Nah, di sini atomnya ini berbentuk bola. Ya, jadi berbentuk bola. Kamu tahu bola kan, berarti ada ruang kosongnya. Tapi di tengah-tengahnya ada inti atom. Ya, jadi di tengah-tengah ini ada inti atom. Nah, inti atomnya ini adalah bermuatan positif, ya, dan ini merupakan pusat masanya, ya, dan di sini ada elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Selanjutnya kita lihat model atom yang berikutnya adalah di sini model atom Niels Bohr, ya. Dikatakan bahwa atom merupakan pusat massa, menjadi pusat massa atom dan menjadi pusat muatan positif, ya. Sedangkan elektron di sini bergerak mengelilingi atom, mengelilingi inti atom pada lintasan tersebut yang disebut dengan orbit lintasannya atau yang disebut dengan kulit atom, ya. Jadi ini ada elektron-elektron. Jadi di sini elektronnya bergerak mengelilingi inti atom pada orbitnya yang disebut dengan kulit atom, ya. Nah, selama bergerak mengelilingi inti atom pada orbitnya ini, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Kemudian selanjutnya adalah
model atom modern, yaitu dari mekanika gelombang. Di sini atom tersusun atas partikel-partikel subatom. Jadi sudah ada dikatakan di sini ada neutron, ada proton, dan ada elektron. Ya, model atom sebelumnya tidak disebutkan ada neutronnya, sedangkan di sini sudah ada disebutkan neutronnya ya. Neutron dan proton ini nanti akan membentuk, nah ini inti yang padat atau yang disebut dengan nukleus atau inti atom. Lalu nanti elektron bergerak mengelilingi inti atom ya dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron. Nah ini makanya ada kabut-kabutnya ya, tidak ada gas samarnya di sini. Nah awan elektron itu disebut dengan orbital ya. Nah pada awan elektron ini posisi elektron tidak dapat ditentukan. Selanjutnya kita lanjutkan. Atom ini memiliki nomor atom dan nomor massa. Nah ini simbolnya, lambang unsur atomnya jadi X, ini adalah lambang unsurnya apa namanya. Kemudian A ini adalah nomor massa ini adalah jumlah proton ditambah dengan neutron. Kemudian di sini ada Z, ya Z itu adalah nomor atom. Ini sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kita lihat contohnya adalah lithium 73. Jadi X-nya lambang unsurnya adalah lambang unsur lithium atau Li. Kemudian nomor masanya yaitu adalah 7, ya A-nya 7. Kemudian nomor atomnya adalah 3, berarti jumlah protonnya juga sama 3 dan jumlah elektronnya sama 3. Berikutnya adalah berapa neutronnya? Neutronnya kita ambil dari rumus ini, A sama dengan P ditambah N. Ya, kita masukkan A-nya 7, P-nya 3. Nah, maka N-nya tinggal kamu kurangi 7 dikurangi 3, yaitu sama dengan 4. Jadi jumlah neutronnya adalah 4. Ya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.